jenazah bapaknya Andre ini dimandikan. Dan pada saat dimandikan, Andre sendiri yang memandikan jenazah bapaknya itu ngelihat badan bapaknya itu, jenazah ini, kondisinya ini sudah memar dan membiru. Dan ada bekas gigitan seperti gigitan ular. Lah mertua Bu Tumini ini keluar-keluar ke warga kampung. Tumini kelon ambek setan, Tumini kelon ambek ulo, Tumini kelon ambek ulo. Teriak-teriak seperti itu. Sampai-sampai orang-orang itu sempat menganggap mertua Bu Tumini ini aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Gibran, asalnya dari Sragen, Jawa Tengah. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang berasal dari Sragen, karena cerita kali ini asalnya dari Sragen. Kejadiannya pernah terjadi di tahun 2012. Jadi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Gibran. Gibran ini tinggal di Sragen. Tapi sebenarnya Gibran sendiri dapat cerita ini dari kakak iparnya. Kita sebut namanya Andre. Andre ini juga tinggal di salah satu desa di Sragen. Tapi kebetulan jarak antara rumah Andre dengan rumah Gibran ini berjauhan. Jadi cerita ini terjadi, lokasinya ada di daerah rumahnya Andre. Nah, Andre ini tinggal di satu rumah dan letaknya itu di pinggir jalan. Nah, persis di samping rumah Andre itu tinggal orang tuanya Andre. Nah, pada saat itu Andre kerja di RSUD yang ada di Sragen, dan di samping rumah Andre itu ada gang kecil yang menghubungkan antara jalan menuju ke satu rumah. Nah, di belakang rumah Andre itu ada kebun kecil. Kebun ini yang membuat bapaknya Andre. Nah, karena bapaknya Andre ini suka nanam-nanam sesuatu, jadi dibuatlah kebun, tapi nggak terlalu besar. Jadi persis di belakang kebun itu, dulunya tanah kosong. Nah, beberapa tahun kemudian, dibangun rumah oleh satu keluarga yang dikenal oleh orang-orang namanya Bu Tumini. Jadi di sana Bu Tumini itu tinggal dengan suaminya, 2 orang anaknya, dan 1 menantu laki-lakinya dan juga 1 cucunya. Nah, rumah ini dibangun nggak terlalu mewah karena memang berdiri di atas tanahnya orang lain. Nah, di sana Bu Tumini ini dikenal orangnya jarang sekali sosialisasi dengan warga. Nah, selain daripada itu, suami dari Bu Tumini ini juga kerjanya serabutan. Kadang-kadang beliau itu kerja sebagai buruh, kadang juga sebagai kuli bangunan. Nah, menantu laki-lakinya ini juga jarang terlihat kerja. Sementara Bu Tumini sendiri seringkali di rumah. Nah, berjalannya waktu, sampai kemudian orang-orang ini tahu. Karena setiap malam, hampir setiap malam, rumah Bu Tumini ini rame. Banyak orang yang berdatangan untuk main judi di sana. Nah, ini nggak tahu siapa yang memulai lebih dulu. Apa mungkin menantu laki-lakinya dari Bu Tumini, atau mungkin suami dari Bu Tumini yang memulai judi ini. Yang jelas hampir setiap malam banyak orang berdatangan ke sana untuk main judi. Nah, di sana Bu Tumini ini dikenal perekonomiannya menengah ke bawah.
Jadi bahkan untuk makan aja susah. Nah, sampai kemudian menginjak tahun 2012, tiba-tiba ada yang berubah. Kehidupan Bu Tumin ini tiba-tiba berubah 180 derajat. Yang semula baju seadanya, untuk makan pun susah. Tiba-tiba di tahun itu, orang-orang semua ini kaget karena melihat Bu Tumin ini dandanannya itu serba mewah. Baju-bajunya selalu baru, pakai perhiasan kalung emas, gelang emas, dan lain sebagainya. Dan setiap kali kalau mau pergi ke warung, mau membeli sesuatu, Bu Tumin itu selalu kayak ngeliatin dompetnya. Kayak dia ini pengen menunjukkan bahwa uangnya banyak. Nah, ini laporan dari warga-warga yang ada di sana, terutama pemilik-pemilik toko dan warung. Setiap kali Bu Tumin ini datang dengan pakai perhiasan emas seperti itu, padahal pada saat itu Bu Tumin ini cuma beli sesuatu yang nggak terlalu banyak. Tapi ketika bayar selalu kayak memperlihatkan dompetnya. Nah, perjalannya waktu, orang-orang ini belum curiga sama sekali. Sampai pada satu ketika ada satu kejadian pertama kali yang membuat gempar warga desa. Nah, ada satu orang remaja yang namanya Andi. Si Andi ini usianya sekitar 16 tahun waktu itu dan masih duduk di bangku SMA. Nah, Andi tinggal sendiri di satu rumah karena kebetulan kedua orang tua Andi ini kerjanya di luar Pulau Jawa. Nah, secara ekonomi sebenarnya Andi ini cukup karena hampir setiap bulan sekali itu dikirimi uang oleh orang tuanya. Jadi untuk makan, kebutuhan sehari-hari, Andi ini cukup. Tapi pada satu siang tiba-tiba Bu Tumini ini datang bawa makanan. Dan kebetulan ketemu satu tetangga. Ditanyalah oleh tetangga ini, "Loh, Bu Tumini mau kemana? Kok bawa makanan tumben?" "Oh, ini loh Ceng, mau nganter ke rumahnya si Andi. Kasihan soalnya dia sendirian. Orang tuanya kan kerjanya di luar pulau. Kasihan ini saya bawakan makanan. Siapa tahu dia belum makan." Nah, waktu itu ada satu warga yang ketemu Bu Tumini ini nggak curiga sama sekali. Ya sudahlah. Setelah pertemuan itu, Bu Tumini pun langsung menuju ke rumahnya Andi dan singkat cerita, Andi pun langsung memakan hidangan dari Bu Tumini tersebut. Keesokan harinya, pada jam-jam sekolah, seperti biasa, temannya Andi ini jemput ke rumah Andi. "Dik, bangun Dik, sekolah Dik." Nah, temannya ini sudah mulai curiga karena nggak biasanya Andi ini terlambat. Biasanya ketika temannya ini datang, Andi ini sudah siap dan mereka langsung berangkat sekolah. Tapi pagi itu, Andi ini belum bangun. Bahkan pintu rumahnya tertutup. Diketuklah sekali lagi, "Dik, bangun Dik, ayo sekolah Dik." Sampai-sampai tetangga Andi yang di sebelah ini, mungkin karena berisik, tetangganya ini pun bangun. "Kenapa Mas? Andi belum bangun ya?" "Enggak Bu, ini saya ketuk dari tadi kok. Nggak ada jawaban dari dalam." "Coba diketuk lagi, soalnya semalam Mas Andi itu begadang. Coba diketuk lagi." Nah, akhirnya tetangga ini bantu untuk bangunin Andi. Diketuklah dari jendela, diketuk. "Mas Andi, ini ada temannya Mas. Ayo Mas, berangkat sekolah Mas. Bangun Mas." Tetangganya ini sebenarnya juga mulai curiga. Ini nggak biasanya Andi seperti ini. Biasanya pagi sudah bangun dan sudah siap untuk berangkat sekolah. Tapi kenapa pagi itu diketuk berulang kali, Andi belum juga bangun. Nah, karena sudah curiga dan merasa was-was, tetangganya bilang ke temannya Andi, "Mas, ayo didobrak aja Mas, saya khawatir ada apa-apa Mas." "Loh, gitu tak Bu?" "Iya, didobrak aja Mas, ayo." Si tetangganya ini manggil suaminya. Dia bilang kalau Andi ini belum ada jawaban dari dalam. Didobraklah. Begitu didobrak, semua yang di situ ini kaget ngelihat Andi ini posisinya sudah tergantung dan posisinya sudah tewas. Nah, disitulah semua orang ini ribut. Akhirnya semua orang ini keluar dan melaporkan ke warga yang lainnya. Nah, singkat cerita, setelah jenazah Andi ini dievakuasi, orang tuanya datang. Begitu orang tuanya Andi ini datang dan melalui proses visum ketika di rumah sakit, karena si Andre ini kerjanya di RSUD, jadi dia bisa melihat betul kondisi jenazah Andi waktu itu. Nah, Andre ini menyaksikan sendiri jenazah Andi pada saat divisum itu, semua tubuhnya ini membiru dan ada bekas luka gigitan seperti gigitan ular di bagian leher dan juga di bagian tubuhnya yang lain. Nah, itulah yang membuat Andre ngerasa heran. Andi ini kan meninggalnya gantung diri, tapi kok kenapa
di bagian tubuhnya itu seperti ada gigitan ular. Nah, dari situlah pihak keluarga juga akhirnya tahu, tapi karena pihak keluarga ini sudah nggak mau memperpanjang kasus ini, mereka berdua memilih untuk mengikhlaskan kepergian Andi. Jadi mereka menganggap hal ini murni bunuh diri. Nah, ketika selesai pihak dari kepolisian ini pergi, setelah itulah beberapa hari kemudian, kedua orang tua Andi ini sempat bilang ke para tetangga bahwa sebenarnya ada surat yang ditulis oleh Andi. Tapi yang membuat kedua orang tua Andi ini curiga, karena tulisan ini sebenarnya bukan tulisan Andi. Jadi di situ dikatakan bahwa Andi menyatakan bahwa dia ini sudah bosan hidup dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dari situ kedua orang tua Andi ini curiga karena yang pertama ini kan bukan tulisan Andi. Nah, pada waktu bapaknya itu nggak percaya, dibawalah semua buku-buku tulisan Andi dicocokkan. Ternyata memang benar tulisannya ini benar-benar nggak cocok. Dari situ mulailah warga ini gonjang-ganjing dan sampai berita ini terdengar di telinga kedua orang tua Andi bahwasanya sebelum Andi meninggal itu Bu Tumini ini datang bawa makanan. Jadi warga sebenarnya juga bertanya-tanya, kok tumben Bu Tumini ini datang seperti itu? Padahal nggak biasanya seperti itu. Apalagi orang-orang ini tahu bahwa Bu Tumini ini orangnya antisosial. Kenapa kok tiba-tiba melakukan hal yang seperti itu? Nah, dari cerita-cerita yang dikemukakan oleh warga, kedua orang tua Andi ini pada intinya mengikhlaskan kepergian Andi. Ya sudahlah, namanya juga takdir. Memang ini ujian dari Tuhan seperti ini. Nah, singkat cerita ini pun berlalu. Ternyata belum sampai 7 harinya, ada lagi satu kejadian yang membuat warga semakin bertanya-tanya. Jadi ada satu warga yang biasa dipanggil Mbah Gina. Mbah Gina ini usianya sekitar 65 tahunan. Mbah Gina tinggal sendirian, tapi nggak jauh dari rumah Mbah Gina itu ada rumah anak-anaknya. Jadi mereka masih bisa ngelihat kondisi Mbah Gina setiap hari. Nah, pada saat itu Bu Tumini ini datang bawa makanan tanpa sepengetahuan dari anak-anak Bu Gina. Nah, begitu tahu bahwa Bu Tumini datang, Mbah Gina ini dipersilakan makan. Setelah Mbah Gina makan, Bu Tumini pun kembali pulang. Nah, kebetulan sore itu ada satu tetangga ini yang punya hajatan. Seperti biasa kalau di desa ada hajatan, beberapa orang ibu-ibu ini bantu orang yang punya hajatan itu, yang biasanya di sana disebut rewang-rewang. Nah, Mbah Gina ini juga ikut rewang di sana, ikut bantu-bantu. Begitu sampai di rumah tuan rumah mempersilahkan Mbah Gina makan. Mbah Gina dahar dulu karena semua ini sudah makan. Nah, Mbah Gina yang ngomong apa adanya, aku sudah makan kok. Loh, makan di mana Mbah? Tadi dapat kiriman dari Bu Tumini. Nah, orang-orang yang pada saat itu beraktivitas dengar Mbah Gina ngomong seperti itu, langsung berhenti beraktivitas dan langsung melihat ke arah Mbah Gina. Loh, Mbah Gina makan makanan dari Bu Tumini toh? Iya, tadi Bu Tumini ke rumahku bawa makanan, ya tak makan. Jadi ini aku sudah kenyang. Nah, orang-orang dari situ ketika dengar pernyataan dari Mbah Gina, orang-orang ini pun diem dan saling bisik-bisik satu sama lain. Nah, setelah kejadian itu, keesokan harinya seperti biasa, anak-anak Mbah Gina ini datang ke rumah Mbah Gina. Begitu masuk kamar, kagetlah mereka. Karena ternyata Mbah Gina ini sudah meninggal di atas kasur. Nah, singkat cerita diuruslah jenazah Mbah Gina. Dan pada saat jenazah Mbah Gina ini dimandikan, kesaksian dari orang-orang yang memandikan jenazah Mbah Gina itu, mereka bilang semua, jenazah Mbah Gina ini badannya sudah memar membiru. Padahal belum beberapa jam Mbah Gina meninggal. Dan yang membuat mereka itu merasa heran, ada gigitan semacam gigitan ular di bagian leher Mbah Gina dan juga di bagian perut sebelah kanan. Disitulah warga ini sekali lagi merasa heran dan merasa bertanya-tanya. Ini kenapa kok dua orang jenazah yang meninggal di kampung ini kondisinya sama persis. Kemarin Andi meninggal dengan kondisi yang sama. Dan ada bekas gigitan ular. Yang kedua ini sekarang Mbah Gina. Dan kenapa kok selalu orang-orang ini meninggal ketika setelah didatangi oleh Bu Tumini dan setelah makan makanan dari Bu Tumini. Jadi mereka bertanya-tanya, tapi mereka juga nggak bisa menuduh karena nggak ada bukti.
Genap 7 hari kemudian setelah Mbak Gina meninggal, ada satu kejadian lagi. Jadi kebetulan ada satu warga ini yang sudah sakit lama. Nah begitu Bu Tumini ini datang jenguk orang yang sakit ini, keluarga dari pihak yang sakit itu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia cuma bisa melihat ketika Bu Tumini datang, setelah itu Bu Tumini pun pergi. Nah setelah Bu Tumini pergi, diwanti-wanti, orang yang sakit ini diwanti-wanti. Jangan dimakan makanan dari Bu Tumini itu, jangan dimakan. Lah, nggak tahu gimana ceritanya, mungkin waktu itu pihak keluarga ini kecolongan sampai-sampai orang yang sakit itu tadi mungkin terpaksa harus memakan makanan dari Bu Tumini. Pihak keluarga nggak tahu menahu tentang itu, ternyata benar. Keesokan harinya, orang yang sakit itu ternyata meninggal. Dan ketika dimandikan, kondisinya sama persis seperti sebelum-sebelumnya. Jenazahnya ini membiru dan agak-agak lebam. Dan selalu ada bekas gigitan seperti gigitan ular. Nah, disitulah warga semakin geram. Tapi di satu sisi lain, mereka ini nggak bisa membuktikan. Ini harus dibuktikan secara apa bahwa orang-orang yang meninggal ini akibat perbuatan dari Bu Tumini. Mereka nggak bisa membuktikan hal itu. Nah, dari situ warga mulai menggunjing satu sama lain. Ini sebentar lagi, ini siapa lagi? Bahkan ada yang juga bilang, hal-hal semacam ini biasanya digunakan untuk tumbal pesugihan. Dan biasanya sampai 7 kali berturut-turut pasti ada korban yang meninggal. Lah kita tinggal lihat aja siapa lagi yang meninggal. Jadi orang-orang itu was-was. Pada saat itu benar-benar was-was. Ternyata kejadian ini terjadi pada bapaknya Andre sendiri. Nah, karena bapaknya Andre ini punya kebun di belakang rumah. Seperti biasa sore itu, bapaknya Andre ini aktivitasnya di kebun. Beliau gunting-gunting tanaman dan lain sebagainya. Pada waktu itu, beliau ini dipanggil oleh Bu Tumini. Karena kebunnya menghadap langsung ke rumah Bu Tumini. Jadi Bu Tumini manggil dengan baiknya. Pak, makan dulu Pak, ini saya masak banyak banget. Bapak kesini aja makan. Oh, enggak usah Bu Tumini, istri saya sudah masak. Enggak apa-apa Pak, ini enggak ada yang makan. Eman-eman. Nah, akhirnya karena desakan Bu Tumini, bapaknya Andre pun makan di sana. Setelah makan dari makanan Bu Tumini itu, bapaknya Andre pulang. Nah, pada saat makan malam, ibunya Andre ini sempat tanya ke bapaknya Andre, "Loh, Bapak kok enggak makan, kenapa, Pak?" "Sudah kenyang, Bu." "Loh, kenyang makan dari mana?" "Itu tadi dikasih Bu Tumini." Nah, dari situlah ibunya Andre ini marah besar. Dimaki-makilah bapaknya. Bapak itu kayak nggak tahu aja, di kampung ini ada tragedi, di kampung ini ada bencana, dan bencana itu dicurigai ini yang melakukan Bu Tumini. Kok Bapak itu bisa-bisanya makan makanan dari Bu Tumini? Kalau ada apa-apa sama Bapak itu gimana Pak? Yang repot kita. Jadi pada saat itu, makan malam ini situasinya semakin tidak menyenangkan gara-gara bapaknya Andre ini ngaku kalau sore tadi beliau makan di rumah Bu Tumini. Nah, setelah kejadian itu, Andre itu juga merasa was-was, tapi dia percaya betul, kita pasrahkan sajalah sama Tuhan, semoga nggak ada apa-apa. Malam itu mereka tidur, dan keesokan harinya seperti biasa, subuh hari mereka sudah bangun. Nah, ternyata bapaknya Andre ini belum juga bangun, ditanyalah sama istrinya, "Pak, bangun Pak, Bapak nggak sholat subuh dulu?" Ternyata bapaknya Andre bangun dan bilang, "Kamu sholat subuh dulu aja, nanti aku nyusul." Nah, setelah mereka sholat, mereka pun bangunin lagi bapaknya. Bapak belum sholat subuh, bangun Pak." Dibangunkan terus, ternyata bapaknya Andre terus terpejam, nggak buka matanya sama sekali. Disitulah Andre sudah mulai kaget, sudah mulai was-was di situ. Dibangunkan lagi bapaknya, "Pak, bangun Pak, bangun Pak." Ternyata disitulah bapaknya Andre ini meninggal. Nah, badannya dingin betul dan diangkat menuju keluar, dipanggilkan warga kampung. Warga kampung pun berbondong-bondong menuju ke rumahnya Andre, dan singkat cerita, jenazah bapaknya Andre ini dimandikan. Dan pada saat dimandikan, Andre sendiri yang memandikan jenazah bapaknya itu ngelihat badan bapaknya itu, jenazah ini, kondisinya ini sudah memar dan membiru. Dan ada bekas gigitan seperti gigitan ular. Lagi-lagi seperti itu. Dari situlah Andre ini juga merasa, ini gimana keadaan kampung kok seperti ini? Kayak seolah-olah kita ini terus diteror oleh sesuatu yang kita nggak bisa menyimpulkan. Nah, setelah meninggalnya bapaknya Andre, belum genap 7 hari, ada satu kejadian lagi, ada yang meninggal lagi di sana. Nah, singkat cerita, ada seorang warga ini yang punya warung di sana, namanya Budia.
Budia ini sudah menjalankan warungnya itu sekitar 10 tahunan lebih. Tiba-tiba siang itu Bu Tumini datang ke warungnya Budia, dan Bu Tumini ini membeli sesuatu. Nah, sebenarnya nggak ada yang aneh di sini, tapi menurut Budia itu adalah hal yang aneh. Selama Budia ini buka warung di sana selama 10 tahun lebih, Bu Tumini sekalipun nggak pernah beli sesuatu di warungnya Budia. Tapi dengan adanya kejadian-kejadian yang dialami oleh warga di sana, ketika Bu Tumini datang di situ, yang sebelumnya sama sekali nggak pernah Bu Tumini ini datang, Budia itu langsung curiga. Ternyata Bu Tumini ini beli sesuatu, makanan 2 bungkus. Ya awalnya Budia ini juga ragu. Tapi karena suaminya bilang, ya sudah nggak apa-apa, dijualin aja. Ya udah dijualin lah oleh Budia dan diserahkan ke Bu Tumini. Begitu Bu Tumini ini pergi, Budia ngomong lagi ke suaminya, Pak, Bu Tumini itu nggak pernah loh sekalipun beli di warung kita. Kita ini pertama kali buka warung di sini, belum sekalipun Bu Tumini ini belanja di sini. Tapi kenapa kok ini sekarang dia beli di sini? Dengan adanya kejadian-kejadian yang seperti ini, aku ya takut, Pak. Nah, suaminya ini coba menenangkan, sudahlah, pasrah saja sama Allah. Sudah, kita ini niatnya jualan. Kalau Bu Tumini ini niat jahat sama kita, insya Allah kembali ke dirinya sendiri. Sudah, kamu nggak usah takut. Nah, malam itu ketika Budia ini tidur, ternyata suami Budia itu mendengar Budia itu seperti orang yang kesurupan. Tapi kesurupannya itu nggak terlalu parah. Dia itu meronta-ronta. Nah, karena kejadian itu, suami Budia ini pun bangun. Dibangunkanlah Budia. Bu, kamu kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Begitu Budia bangun, Budia cerita. Ternyata pada saat tidur itu Budia ini mimpi. Dia ada di satu pemakaman. Entah pemakaman, entah apa. Suasananya itu begitu gelap. Dan tiba-tiba datanglah Bu Tumini. Bu Tumini ini datang dengan wajah yang benar-benar beringas. Kayak seolah-olah sudah niat jahat. Kelihatan dari jauh sekali raut wajah Bu Tumini itu kelihatan ada niat jahat ke Budia. Nah, Budia itu tiba-tiba langsung ngomong, jangan Bu Tumini, jangan Bu, jangan saya Bu. Nah, Bu Tumini itu datang. Langsung dengan wajah yang menakutkan, mendekat ke arah Budia. Dan begitu mendekat, Budia ini langsung dicekek oleh Bu Tumini. Dicekek benar-benar keras sekali lehernya, sampai-sampai Budia itu ngomong, ampun, ampun, ampun. Dan di belakang Bu Tumini, Budia itu ngelihat ada ular dengan ukuran yang besar sekali. Dan itulah yang membuat Budia waktu itu langsung meronta-ronta dalam tidurnya. Nah, untungnya suami Budia ini bisa dikatakan orang yang paham tentang hal-hal seperti itu. Suami Budia paham tentang ruqyah. Jadi pada malam itu juga Budia ini langsung dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan dibacakan ayat-ayat ruqyah. Setelah itu Budia pun disuruh untuk berwudu. Setelah berwudu barulah Budia ini bisa tidur kembali dengan nyenyak. Keesokan harinya warga itu banyak yang keluar dari rumah. Ini kenapa? Suami Budia itu juga bertanya-tanya. Ini jangan-jangan ada yang meninggal lagi. Nah, begitu suami Budia ini mendekat ke orang-orang, beliau pun tanya, ada apa? Itu Pak, kayaknya ada yang meninggal lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang langsung berkumpul. Dan ternyata ketika orang-orang berkumpul, suami Budia tanya, ini siapa yang meninggal? Nah, satu orang warga itu jawab, ternyata yang meninggal hari itu adalah suami dari Bu Tumini. Nah, itulah yang membuat orang-orang ini kaget. Nah, di sisi lain, Budia dan suami ini juga bersyukur karena ternyata mereka nggak jadi korban. Malam itu, di malam ketiga, ibu mertua Bu Tumini ini tidur seperti biasa dan malam itu beliau ini pengen buang air kecil. Nah, bangunlah beliau dan menuju ke toilet. Ternyata setelah kembali ke toilet, beliau itu melihat satu pemandangan yang aneh. Karena beliau melihat Bu Tumini ini bersenggama dengan ular yang ukurannya besar sekali. Beliau itu saling bergelut. Nah, Bu Tumini ini saling bergelut di atas kasur. Pemandangan itulah yang membuat mertua dari Bu Tumini ini langsung keluar dari rumah dan beliau ketakutan. Karena beliau itu melihat ular ini ukurannya besar. Pagi itu juga, mertua Bu Tumini langsung mengemasi barang-barangnya dan beliau pulang. Beliau ngomong berkali-kali ke warga kampung bahwa beliau ini nggak mau lagi datang ke sana. Dan beliau sampai-sampai nggak menganggap Tumini ini menantunya lagi. Lah mertua Bu Tumini ini keluar ke warga kampung. Tumini kelon sampai setan.
tumini kelon ambek ulo, tumini kelon ambek ulo, teriak-teriak seperti itu. Sampai-sampai orang-orang itu sempat menganggap mertua Bu Tumini ini aneh. Nah, setelah kematian dari suami Bu Tumini itu, nggak ada lagi korban yang berjatuhan. Jadi, kalau di total, ada 7 orang yang meninggal pada saat itu secara berurutan. Genap 7 hari ada lagi yang meninggal. Terus-menerus seperti itu sampai terakhir kalinya adalah suami Bu Tumini ini. Dan sampai kejadian itu berlalu, nggak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi di kampung tersebut. Tapi, sebagian orang itu masih percaya bahwa Bu Tumini ini masih melakukan ritual-ritual pesugihan semacam itu. Mungkin dengan cara yang berbeda. Jadi orang-orang sudah nggak mau tahu dengan kondisi dari Bu Tumini itu. Dan sampai cerita ini diturunkan, usia Bu Tumini itu menginjak angka 55 tahun dan beliau masih tinggal di sana bersama anak dan juga menantu laki-lakinya dan juga cucu-cucunya. Nah, sementara orang-orang ini juga masih merasa ganjil dengan Bu Tumini, dengan kehidupan Bu Tumini terutama karena Bu Tumini ini nggak kerja dan menantu laki-lakinya itu juga buruh serabutan. Tapi selalu setiap saat ketika Bu Tumini membeli sesuatu di warung, beliau selalu menunjukkan isi dompetnya yang isinya itu uang ratusan ribu semua dan terbilang banyak. Jadi seolah-olah Bu Tumini masih ingin menonjolkan ke orang-orang bahwa dia ini orang kaya. Nah, itulah cerita dari Sragen yang dikirimkan oleh sobat Kembara yang bernama Gibran. Kejadian ini pernah terjadi di tahun 2012 dan sampai hari ini pelaku dari cerita ini masih ada dan masih tinggal di desa tersebut. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.